Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham PTBA yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi dan terbentuk gap up. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang harus kita hati-hati karena ada rencana untuk disuspend oleh Bursa Efek Indonesia dan menunda RUPST untuk bulan Juni ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisa di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini. RUPST keras ditunda. Jadi keras batal melaksanakan RUPS yang harusnya dilaksanakan tanggal 21 Juni nanti. Selain itu, bisa kita baca di sini, Bursa Efek Indonesia segera menghentikan sementara perdagangan saham keras apabila perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 sampai akhir Juni tahun 2023. Jadi RUPST batal karena sampai saat ini laporan keuangan belum ada. Dan BI, Bursa Efek Indonesia sudah mulai memberikan warning atau surat peringatan, bisa kita baca sekilas ini, sudah SP1 dan SP2 dan sudah ada denda. Apabila nanti sampai akhir Juni keras belum ada laporan keuangan tahun 2022, keras akan kena suspend. Ini membuat harus hati-hati untuk saham ini. Karena memang berarti ada masalah di laporan keuangannya. Dan secara teknikal jika kita lihat, keras juga trend sebenarnya memang masih bergerak sangat downtrend. Pada hari Kamis kemarin memang sempat melonjak lumayan tinggi karena saat ini memang secara teknikal masih berada di atas support psikologisnya di harga 200. Dan hari Jumat masih turun 0,93% ke 214. Dan bisa kita lihat untuk broker summary. Untuk broker summary terlihat memang masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat walaupun ada sentimen negatif ini masih terus masuk akumulasi saham keras. Tapi tetap menurut saya pribadi ini harus hati-hati karena saham ini menurut saya masih beresiko. Apabila teman-teman mau spekulatif buy karena rencana suspend ini waktunya sampai bulan Juni, apabila teman-teman mau coba entry selama bulan Juni ini, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy atau tunggu di sekitar harga 200. Apabila crash terlihat masih kuat berada di atas harga 200 atau mengetes 200 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek menurut saya di 220. Selama crash masih kuat di atas 200 tapi gagal break harga 220, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat berhasil rebound tapi masih gagal break atau naik di atas resisten kuat di atasnya. Karena ingat secara trend ini masih sangat downtrend, walaupun ada akumulasi tetap saja hati-hati, bisa saja ini hanya pancingan supaya retail masuk dan bandar keluar. Jadi tetap harus hati-hati karena masalah suspend ini jika kita lihat saham-saham pemerintah sudah ada beberapa yang kena suspend. Dan memang saat ini memang banyak sentimen negatif di saham-saham milik pemerintah. Jadi contoh yang lain bisa kita lihat Wika juga dari 1 bulan terakhir ini mulai ada sentimen negatif. Dan jika kita lihat sempat turun sangat dalam juga, tapi 1 minggu terakhir ini mulai bangkit dan saya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk Wika jika kita lihat memang sentimen negatifnya bisa kita baca sekilas ini karena ada kemungkinan juga melakukan manipulasi laporan keuangan. Tapi ini masih dugaan, jadi tetap ini sentimen negatif. Dan coba kita lihat untuk broker summary. Broker summary Wika sebenarnya masih tidak ada akumulasi maupun distribusi pada penurunan 1% lebih ini. Tapi asing juga sama, 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi Wika jika kita lihat cara teknikal masih layak untuk dipantau karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan garis EMA 50 saat ini tepat di harga 500 yang merupakan support psikologisnya. Jadi Wika apabila teman-teman mau coba entry atau swing trade menurut saya juga masih menarik untuk coba pantau. Tapi untuk entry wait and see dulu, lihat apakah Wika berhasil bertahan di atas harga 500. Apabila berhasil bertahan menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target jangka pendek misalnya masih bisa di sekitar 540 sampai 560 untuk target take profit jangka pendek. Atau teman-teman hold saja terus selama harga 500 ini tidak terlewati. Jadi sebaiknya wait and see dulu, lihat perdagangan minggu depan.
Apabila Wika minggu depan gagal bertahan di atas 500, menurut saya sebaiknya jangan entry karena berpotensi untuk lanjut downtrend lagi. Karena sampai saat ini harga 500 atau garis EMA 50 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi apabila ternyata gagal bertahan, Wika berpotensi lanjut downtrend lagi. Sekarang kita coba lihat untuk PTPP, pergerakannya juga hampir sama seperti Wika. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, saat ini gagal break harga 600 dan mulai melemah kembali menuju support di EMA 50 di harga 575. Jadi untuk PTPP, garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Tapi pergerakannya hampir mirip dengan Wika juga, sama-sama sebelumnya juga bergerak downtrend. Tapi untuk PTPP mengetes support psikologis di harga 500 masih bisa bertahan dan rebound. Dan garis MACD untuk PTPP juga bisa kita lihat masih bergerak naik. Untuk PTPP jika kita lihat penurunan ini masih ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan terus masuk akumulasi saham PTPP. Jadi PTPP secara teknikal trading plan-nya sama seperti Wika. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan turun menembus support ini. Karena ingat walaupun berada di atas garis EMA 50, PTPP juga belum terkonfirmasi uptrend karena di atasnya masih ada garis EMA 150 di sekitar harga 665. Jadi secara tren ini baru terkonfirmasi PTPP saat ini tidak downtrend. Tapi secara tren jangka menengah ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya karena masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk yang sudah berhasil dapat bisa di hold, dan untuk yang saat ini baru mau entry bisa wait and see dulu, bisa tunggu di sekitar harga 575. Apabila minggu depan kembali mengetes harga ini masih bisa bertahan, bisa coba entry. Untuk swing trade dengan target jangka pendek di 600 atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 650. Sekarang kita coba lihat saham ADI yang secara teknikal jika kita lihat kenaikannya lebih tinggi dari teman-temannya, sempat menyentuh garis EMA 150 di sekitar 464, tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break dan mulai melemah kembali. Itu selalu saya jelaskan, apabila belum berhasil break garis EMA 150 walaupun sudah berhasil break garis EMA 50, ini memang belum terkonfirmasi uptrend. Karena apabila masih gagal, masih ada potensi kembali turun ke garis EMA 50. Tapi memang secara tren ADI saat ini pergerakannya lebih oke daripada teman-temannya. Coba untuk ADI bisa kita lihat. Untuk broker saham ring ini juga masih ada distribusi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi asing memang masih masuk akumulasi ketiga saham ini. Jadi untuk ADI apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 420 sampai garis EMA 50 di sekitar 402 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang sampai garis EMA 150 apabila memang belum terkonfirmasi break. Kecuali teman-teman memang mau trading jangka pendek, mau trading cepat, mungkin masih bisa coba pantau untuk trading cepat dengan target jangka pendek di garis EMA 150. Tapi karena pada perdagangan hari Jumat turun dan disertai distribusi, saya lihat masih ada potensi saham ADI untuk lanjut turun minggu depan. Jadi masih ada potensi misalnya untuk kembali mengetes 420 atau malah lanjut turun menuju garis EMA 50 sampai 400 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 400, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu depan ADI masih lanjut turun. Setelah take profit baru tunggu kembali di sekitar harga 400 untuk re-entry kembali. Atau mau hold saja terus selama support ini tidak terlewati pun sebenarnya masih oke apabila teman-teman mau hold untuk trend jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.